Sekitar awal April 1964, markas Poskotis Yon 330 Kujang 1 di Nrekang kedatangan rombongan tamu yang terdiri dari Pangdam Hasanuddin Brigjen TNI M. Yusuf, Asop Kuandait Letkol Suraksono, Kepala CPN 14 Hasanuddin Kolonel CPM Sugiri, dan Kombes Marjaman. Kedatangan Pangdam dan rombongan adalah untuk meminta kepada Donyon 330 Kujang 1, Mayor Himawan Sotanto mempersiapkan satu kompi pasukan beserta seorang perwira terbaiknya untuk mengawal Panglima Yusuf dalam pertemuannya dengan Letkol Andi Sele di Pinrang. Donyon 330 kemudian menugaskan dua kompi pasukannya, yaitu kompi E330 di bawah pimpinan Letu Mukardano dan kompi D330 dipimpin Letu Anwar Rashim. Kompi E akan bertugas sebagai pengawal Panglima, sedangkan kompi D selaku cadangan. Sedangkan perwira terbaik yang ditugaskan mengiringi Panglima Yusuf adalah Kapten Jayadi yang sehari-hari bertugas sebagai pasintel Yon 330 Kujang 1. Minggu 5 April 1964, sekitar pukul 7 pagi, berangkatlah rombongan Panglima Yusuf dengan pengawalan kompi E330 dan sejumlah kecil personel Riders Kodam 14 Hasanuddin. Sebelum kompi pengawal berangkat, Kapten Jayadi memberikan amanat kepada seluruh anggota kompi. Hari ini kalian mendapat kepercayaan dan kehormatan mengawal Panglima yang akan berunding dengan Andi Sele. Laksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab demi keselamatan Panglima. Para pengawal khusus di bawah pimpinan Peltu Daud Supriyanto naik jeep gas dan jeep yang dipergunakan Kapten Jayadi. Sedangkan anggota lainnya menyusul dengan truk. Siapakah Andi Sele? Andi Sele merupakan seorang bangsawan perwira TNI dengan pangkat Letnan Kolonel. Sama halnya dengan Kahar Musakar, dia mempunyai pasukan sendiri yang terdiri dari sekitar 5 batalion bersenjata lengkap plus sejumlah panzer Esnil. Andi Sele juga menolak rencana Renstra dari pimpinan TNI, walau agak bersikap sedikit lunak. Ketika pemberontakan Kahar meletus, pendirian Andi Sele abu-abu dan tidak jelas. Namun menurut laporan intelijen, dia banyak membantu gerilyawan Kahar. Andi Sele seolah-olah raja kecil, menguasai beberapa daerah seperti Pinrang dan Polmas. Namanya sangat ditakuti oleh warga setempat, termasuk pasukan TNI di sana. Lokasi sebetulnya bukan di tengah-tengah kota Pinrang, melainkan di sebuah desa bernama Lepangeng, sedikit ke ujung kota. Ketika kompi E330 tiba di lokasi, ternyata ratusan orang yang berseragam hijau dan berhelm baja menunggu di sepanjang jalan. Mereka ternyata anak buah Andi Sele
yang didatangkan dari Polewali. Karena tiba lebih dulu, pasukan Andik Sele ini telah menduduki lokasi-lokasi strategis, termasuk kawasan yang akan dijadikan tempat perundingan. Lokasi perundingan adalah sebuah bangunan kecil yang dulu merupakan tempat penggilingan padi milik Andik Sele. Pasukan Siliwangi yang hanya berkekuatan satu kompi itu ditambah sejumlah kecil personil Raiders Hasanuddin akhirnya membaur dengan pasukan Andik Sele di pinggir jalan. Terlihat wajah-wajah tidak bersahabat menyambut kedatangan rombongan Panglima Yusuf. Semuanya bersenjata, lengkap dengan raut wajah tegang. Panglima Yusuf tiba dengan stafnya. Namun, tidak seperti biasa, ia dikawal oleh 2 buah jeep GPM. Ia sendiri naik mobil sedan jenis Dokde 1400 warna merah tua. Beberapa menit setelah Panglima Yusuf masuk ke dalam bangunan tempat perundingan, barulah Andik Sele muncul. Ia datang sendiri, namun yang mengagetkan dan mencemaskan anak-anak Siliwangi adalah para pengawalnya. Tepat di belakang mobil yang ia naiki, sebuah mobil jenis power wagon menempel ketat 7 orang pengawalnya, bersenjatakan brand dengan rangkaian peluru dililitkan di badan. Begitu Andik Sele melangkah, pengawalnya bergegas mendahului dan kemudian berdiri menyebelah di depan pintu. Walaupun diselimuti suasana tegang dan perasaan saling curiga antara kedua kubu, namun perundingannya berjalan dengan baik. Meski begitu, Panglima Yusuf tidak berhasil membujuk Andik Sele menghentikan kegiatannya. Setelah perundingan selesai, keduanya kemudian keluar, lalu duduk semobil menggunakan sedan Panglima, didampingi Kolonel CPM Sugiri dan Kombes Marjaman. Mereka hendak menuju ke kediaman Bupati Pinrang, Haji Andi Makulau, yang berjarak sekitar 8 km dari lokasi perundingan. Inilah yang kemudian menjadi awal peristiwa panas di Pinrang. Dalam perjalanan, mobil bukannya berbelok ke kanan ke arah rumah bupati, melainkan dengan kecepatan tinggi berjalan lurus seolah-olah mau ke Parepare dan kemudian ke Makassar. Hal ini mencemaskan para pengawal Andik Sele yang menyangka pimpinannya akan dibawa kabur, ditangkap dan dibawa ke Makassar. Melihat hal itu, otomatis anak buah Andik Sele menembaki mobil tersebut, dan tembakan terberat ditujukan ke sedan yang ditumpangi Panglima Yusuf dan Andik Sele. Begitu perundingan selesai, keduanya langsung menuju mobil Panglima. Panglima Yusuf masuk dari samping kiri, duduk di belakang bagian kiri, dan Andik Sele duduk di sisi kanan samping Panglima Yusuf. Sementara itu, Kolonel CPM Sugiri dan Kombes Marjaman duduk di depan sebelah supir. Mobil kemudian meluncur ke arah selatan, didahului oleh 2 jeep CPM dengan sirine. Tepat di belakang sedan, 2 lagi sebuah jeep Mambo yang dinaiki 7 pengawal Andik Sele bersenjatakan brand, dan sebuah power wagon yang juga penuh pengawal Andik Sele. Terakhir,
dua panser Andesele mengikuti dari belakang, seolah-olah menjadi penutup rombongan. Para prajurit kujang lainnya yang tidak sempat menaiki mobil jadi kaget. Lantas mengikuti iring-iringan mobil dari belakang dengan berlari. Diikuti juga dengan sejumlah anak buah Andesele yang berlarian juga. Oleh karena mereka hanya berlari, jelas tertinggal jauh dari kendaraan yang meluncur kencang. Selang beberapa menit, konvoi tiba-tiba menjadi kacau. Ini karena secara tiba-tiba, Jeep Mambo yang berisi pengawal Andesele bersenjatakan Brand menyusul gas Kapten Jayadi dengan zigzag, disusul Power Wagon, Jeep Mambo, kemudian tancap gas mendahului mobil Panglima, dan sesampainya di depan mobil direm mendadak. Sedan Panglima untung masih bisa dikendalikan dan direm dalam posisi melintang di jalan. Suara rem mendadak juga terdengar dari mobil-mobil di belakangnya. Dengan sigap, para pengawal Panglima Yusuf turun, begitu juga pengawal Andesele bersenjatakan Brand yang berlompatan turun. Sebelumnya, kepada Peltu Daud Supriyanto yang melindunginya, Yusuf sempat berbisik agar menangkap Andesele. Tapi sebelum sempat perintah dilaksanakan, tiba-tiba Andesele keluar dari mobil dan berteriak ke arah anak buahnya, "Tembak Panglima!" Begitu komando diberikan, dengan cepat ketujuh pengawal Andesele yang bersenjatakan Brand memberondong ke arah sedan Dokde dengan Panglima Yusuf masih berdiri di sampingnya. Hampir bersamaan dengan berondongan anak buah Andesele, salah seorang pengawal Yusuf, Praka Syamsuddin, melempatkan granat ke arah jeep yang memotong konvoi. Disusul tembakan Thompson Sersan Kopong Koyong yang juga pengawalnya Panglima Yusuf, pimpinan Peltu Daud Supriyanto. Tembak-menembak jarak dekat tidak terelakkan lagi. Suasana menjadi ramai karena relatif tanpa jarak dan saling berhadap-hadapan, tanpa jarak kawan dan lawan. Ketika duel dekat terjadi, para pengawal lainnya yang sebelumnya berlarian di belakang dan tiba belakangan langsung juga ikut meramaikan kontak senjata. Duel senjata jarak dekat berlangsung seru. Ketika tembakan Brand pertama pengawal Andesele berbunyi menyasar Panglima Yusuf, komandan tim pengawalan Peltu Daud Supriyanto dengan sigap melompat memeluk Yusuf. Dirangkulnya badan Panglima ke bawah sambil tangan kirinya menembakkan jagel riflenya. Tak ayal, berondongan Brand merobek tubuhnya. Seketika, Daud masih gagah menggiring Panglima masuk ke dalam mobil. Seketika, sebuah lagi peluru menghantam dada kirinya. Ia jatuh dan gugur seketika. Sementara itu, Panglima Yusuf dengan pengawalan Praka Makmum, Winata, dikirim ke belakang ke arah jeep gas. Sopirnya Kopral Freddy langsung melarikan mobil sekencang-kencangnya tanpa menghiraukan desingan peluru di sekitarnya. Jeep dilarikan ke setanan, menyelamatkan Panglima Yusuf ke arah Parepare. Di belakang, duel anak-anak Siliwangi dan Raiders Hasanuddin dengan para pengawal Andesele masih berlangsung seru. Menurut para prajurit Kujang, tembak-menembak hanya berlangsung beberapa menit saja. Ambus yang dilakukan akhirnya bubar karena anak-anak Siliwangi
lebih menguasai cara menembak dan pengambilan posisi. Meskipun demikian, pertempuran singkat ini tetap memakan banyak korban di kedua belah pihak. Komandan tim pengawal Peltu Daud Supriyanto, Prake Adang B, dan Kolonel CPM Sugiri tewas. Sedangkan Kombes Marjaman, supir Langga dan sejumlah prajurit Kujang dan Raiders luka-luka. Sementara itu, Andi Saleh bersenjata ratusan anak buahnya kemudian melarikan diri meninggalkan rekan-rekan mereka yang bergelentangan tewas. Mereka lalu bersembunyi di hutan-hutan sekitar Pinrang.